Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kembali kita satukan hati kita datang menyembah kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama dengan kita semua. Mari sama-sama satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Oh, mari Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Dan semua yang Tuhan kerjakan adalah baik adanya. Oh Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan setiap apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami pasti mendatangkan hal yang baik. Ajari kami Tuhan untuk memahami setiap karya-karya-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk kami benar-benar melihat sesuatu yang baik dari Tuhan. Jangan sampai masalah, jangan sampai kondisi yang tidak baik membutakan mata iman kami. Tuhan, kami mau saat ini, kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau pasti memberkati setiap kami. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak lepas dari pemandangan Tuhan. Semua yang kita alami itu semua dilihat dan Tuhan mengerti. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sesuatu
hal yang dicatat dalam firman Tuhan. Dan ini sangat penting buat saya dengan Bapak Ibu. Mengapa? Karena kalau sampai kita tidak memahami ini, fatal akibatnya. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Bilangan pasal yang ke-16 ayat 41 dan 44 sampai 45. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Di ayat 44, perhatikan Bapak Ibu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap. Lalu sujudlah mereka. Bapak Ibu, kisah ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami dan kita berikan perhatian yang penuh. Kenapa? Karena sebenarnya bangsa umat pilihan Allah ini sudah keluar dari tanah Mesir. Di tengah perjalanan, pada saat mereka betul-betul sedang menuju satu tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka sedang dituntun, mereka sedang bersama-sama dengan Allah. Allah memberikan pemimpin bagi mereka, Musa dan Harun. Pada saat mereka sedang mengikut apa yang sudah menjadi perintahnya Tuhan dan tuntunannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti Bapak Ibu renungkan, baca ya satu perikop, satu pasal itu. Bapak Ibu, mereka itu karena jumlahnya besar, itu dikelompok-kelompokkan, ada pemimpin-pemimpinnya. Ya, Musa memilih para pemimpin-pemimpin. Sehingga ketika Tuhan memberikan perintah, Musa tinggal berbicara kepada para leader-leadersnya ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena kondisi di padang gurun itu bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang baik. Dah enak. Mereka berpikir waktu di Mesir, wah mereka bisa mungkin makan yang enak meskipun mereka dijajah. Dan mereka berpikir ikut Tuhan, wah tambah seneng, wah pasti ada sesuatu yang baik. Tapi apa kenyataannya? Pada saat di tengah perjalanan pengiringan mereka kepada Allah, untuk mereka betul-betul menerima janji Tuhan, mereka mengalami satu kondisi fisik yang tidak nyaman. Nanti Bapak Ibu perhatikan. Ya, lalu satu kali Musa itu diperintahkan Tuhan bicara untuk memanggil para leaders ini dan menyampaikan sesuatu amanat dari Allah. Apa yang terjadi? Para pemimpinnya berontak Bapak Ibu. Mereka mulai mengutuk dan mengata-ngatai Musa. Mereka bilang, apa ini? Kamu jadi pemimpin ini gimana ini? Gak nyaman kita Musa. Karena mereka betul-betul berontak kepada Musa. Lah Musa juga manusia. Musa agak sedikit mangkal. Nanti Bapak Ibu baca. Ketika dipanggil oleh Musa, mereka gak mau datang saudara. Musa suruh kumpul, gak mau kumpul. Sampai akhirnya Musa berbicara. Dan apa yang terjadi? Kata-kata Musa itu betul-betul dikerjakan oleh Tuhan. Musa bilang, kalau sampai ada kejadian bahwa sampai tanah ini terbelah, orang masuk dan dikubur hidup-hidup. Saudara harus ngerti. Jadi Musa ini kasih tahu, kamu harus tahu bahwa ini benar-benar dari Tuhan. Dan itu terjadi, itu terjadi. Jadi saudara bayangin tuh, orang-orang yang memberontak itu tanah terbuka, masuk semua. Binasa, ditutup lagi. Jadi seperti ya mati dalam keadaan hidup ya, dikubur hidup-hidup. Dan beberapa orang yang melihat, yang mereka mungkin tidak terkubur, mereka mulai kaget melihat kenyataan. Nah itulah dicatat di dalam ayat yang kita baca di ayat 41. Tetapi keesokan harinya, nah ini mereka yang selamat nih, ngamuk, bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, suruh begini. Jadi Tuhan katakan, pergilah dari tengah-tengah umat itu, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata.
Bapak Ibu, Tuhan itu penuh kasih, panjang sabar. Tapi Bapak Ibu juga harus mengerti bahwa Tuhan juga adalah Allah yang adil dan Allah yang tidak bisa dibuat kompromi yang tidak-tidak oleh manusia. Jadi gak bisa diatur oleh manusia. Makanya saudara, salah satu sikap yang dikatakan takut, biarlah itu cuma satu, takut hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, kebetulan saya selalu terus setiap hari ada pembacaan firman. Nah, ayat ini adalah hari ini. Jadi pagi-pagi buta saya merenungkan ayat ini, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, hanya dengan persungutan kebinasaan terjadi. Mereka tidak dikatakan berzina, mereka tidak dikatakan mencuri, tidak, cuma bersungut, ngamuk, berontak kepada otoritas, saudara. Merasa diri tidak puas dengan kepemimpinan yang Tuhan sudah tetapkan. Apa sih ini? Dan apa yang terjadi? Tuhan binasakan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang keadaan kita ini tidak terlalu baik. Kita sedang berhadapan dengan situasi yang sulit. Tapi satu, hari ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, firman ini menyadarkan kita semua. Ayo belajar bersyukur. Belajar bersyukur Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada kehidupan di dunia ini yang sempurna. Saudara mungkin berkata, kenapa pekerjaanku seperti ini? Kenapa rumah tanggaku? Kenapa kehidupanku seperti ini? Bapak Ibu, semua kita sedang dalam masa-masa yang sulit. Tapi Tuhan minta, ayo bersyukur. Ayo bersyukur. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kembali satukan hati kita. Mari dari mulut kita katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau tempat perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak hal yang Kau kerjakan Tuhan dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat. Renungkan setiap kebaikan Tuhan. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Kau mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, bagaimana bisa bersyukur dalam kondisi yang sulit? Bagaimana mulut kita ini bisa berkata terima kasih sedangkan mungkin keadaan tidak mendukung, tidak memberi pengharapan? Bapak Ibu, dua sikap yang saya pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur dalam kondisi yang sulit? Yang pertama, saya dengan Bapak Ibu harus memiliki kerendahan hati. Kalau saudara mengeraskan hati saudara, kalau saudara merasa saudara lebih, Bapak Ibu, hanya orang-orang yang rendah hati, yang tidak sombong, ketika dia dibawa dalam segala kesulitan apapun, dia masih bisa mengucap syukur. Dia masih bisa berkata, terima kasih Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bisa menerima kenyataan hidup sulit, Bapak Ibu, rendahkan hati saudara. Jangan sombong. Jangan selalu ingin sesuatu yang baik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik, masihkah kita bisa bersyukur? Ingat Bapak Ibu, ingat. Saya sangat percaya firman itu mengajar kita untuk menjadi dewasa. Jangan kita kekanak-kanakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang saya dengan Bapak Ibu di tengah masa yang sulit ini, untuk kuat bisa bersyukur, bagaimana caranya? Maka yang kedua Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu harus betul-betul mendekat kepada Tuhan. Hanya setiap orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, dia bisa memandang sesuatu yang positif. Kenapa? Karena dia hanya fokus dengan hatinya Tuhan. Saudara, ketika kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, ketika hati kita terpaut dengan Tuhan, sebesar apapun badai hidup menerpa kita, kita akan diberikan kekuatan. Kita akan diberikan kekuatan. Kenapa kita harus kuat Bapak Ibu? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Sama-sama kembali katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam
katakan ku bersyukur. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Coba saudara tengadahkan kepala saudara. Angkat wajah saudara. Lihat Tuhan dengan iman. Lihat kasih setia. Oh, Dia adalah Allah yang memiliki rencana yang indah bagi kita. Kami bersyukur. Syukur Bapa. Ku bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inaralabahan yarabayasin kami bersyukur. Haleluya, ajaib Engkau. Kami bersyukur. Cukuplah Engkau bagi kami Tuhan, cukup. Heralah Yesus, heralah ya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tak pernah mulut kami berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Enarabayna, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam sikit dalam betul ya Allah. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Dalam bahan, dalam bayar.
kami bersyukur. Ajaib karya-Mu, kekuatanku. Adonai sena laina dia rala nikmati Bapak Ibu. Dia dekat, dia ada di hati kita. Betapa kami haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami berterima kasih kepada Engkau karena besar kasih setia-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu
besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar bersikap baik nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Saya ajak Bapak Ibu, katakan dari hati kita, Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Musik terus lantunkan pujian ini. Saya mengajak Bapak Ibu, mari renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Lihat segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara yang mengikuti ibadah doa online ini bersama dengan pasangan hidup, dengan suami atau dengan istri, pegang, gandeng tangannya. Kalau ada anak, peluk mereka. Tuhan adalah Bapa yang baik. Mari bersyukur Bapak Ibu. Kalau saudara seorang diri, saudara bisa taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Dan katakan, mari bersama-sama, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia Tuhan, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat di dalam hidupku. Bapa, ku sekali lagi katakan Bapak Ibu, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi Engkau, hanya Engkau Tuhan di dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ada, Kau dekat, Kau baik, Kau setia. Kami bersyukur. Dahsyat Engkau Tuhan, ya Ralamasyan, ya Ralamano. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau, sungguh besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hinarano, takkan berhenti menyembahmu, memujimu, bersyukur padamu. Hanya terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau hanya Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, pada waktu kami taat, saat kami terus bersyukur kepadamu, kuasa-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang perkasa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Terima kasih. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Amin. Ku menang. Ada
mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan-Mu Tuhan tidak akan pernah kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Yes. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, yes. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam ini. Amin. Amin Tuhan, ini iman kami, ini iman kami. Sampai hari ini, selama-lamanya Engkau tidak pernah berubah. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau berkuasa Tuhan. Ku menang bersamamu. Katakan Bapak Ibu dengan satu iman kita bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang, amin, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur.
imanku tetap teguh dalamku. Ku menang, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalamku. Amin. Kami ada mujizatnya dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalammu. Ku menang, kami menang. Ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang, ku menang, ku menang bersamamu. Kami menang bersamamu, Tuhan. Kami tidak akan pernah takut. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami katakan dengan iman kami, Kau berkuasa. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah terintimidasi oleh segala keadaan yang sedang terjadi. Kami tetap punya iman bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau berkuasa. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Dan saat ini Bapa yang baik, bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat GPDI Elohim dan juga seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah doa online ini, kami satukan hati kami Tuhan untuk melepaskan berkat bagi dunia ini. Diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan Yesus, berapa ribu tahun yang lalu Kau datang ke dunia ini karena cinta-Mu yang begitu besar. Karena Kau mengasihi kami, Kau mengasihi kami. Dan sampai kapanpun pengajaran-Mu memberikan iman kepada kami bahwa cinta-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah. Bahkan Engkau berjanji Kau tidak akan pernah membiarkan kami. Kau akan datang menjemput kami Tuhan. Engkau pasti datang. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tetap bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk tetap berpikir yang positif. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hari ini kami berdoa bersatu hati. Kami benar-benar beriman kepada Engkau Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkau penolong kami. Kenyataan hidup harus kami jalani. Dan Engkau berkata bahwa Engkau mengasihi kami seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Tuhan, Engkau Bapa kami. Betapa kami bersyukur mengenal Engkau. Engkau adalah Tuhan, tapi Kau katakan Engkau juga seperti Bapa. Engkau mengajar kami untuk menyebut Engkau sebagai Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan.
Inilah kami Tuhan. Dan hari ini kami berseru kepada Engkau Bapa. Bapa, kami tidak memungkiri Tuhan bahwa kami pun bukan orang yang super. Kami manusia yang lemah. Tapi kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau Bapa. Pegang tangan kami Bapa. Tuhan, kepada siapa lagi kami berseru? Hanya kepadamu Bapa. Engkaulah penolong kami. Kami tidak mengerti Tuhan hari-hari kami, tapi yang kami percaya Engkau Bapa. Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberikan gambaran kepada kami, sehingga kami mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau berkorban, Kau mati bagi kami, dan Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau bangkit. Engkau naik ke surga, dan Engkau berjanji untuk kembali datang menjemput kami. Beri kami kekuatan, beri kami kekuatan Tuhan. Hari ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang menyatukan hati bersama-sama berdoa dan menyembah Engkau saat ini. Tuhan, satu permohonan kami hari ini, kuatkan iman kami, kuatkan. Supaya jangan sampai iblis merusak, mengalihkan cara pandang kami. Kami mau terus, apapun gelombang sebesar apapun, kami mau terus fokus kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera. Sebab itu Tuhan, ajari kami percaya kepada Engkau. Kalau mungkin ada umat-Mu yang sakit Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Sembuhkan segala sakit umat-Mu Tuhan, sembuhkan. Lihat jeritan mereka, dengar Tuhan. Lihat penderitaan, lihat kesukaran. Hamba percaya Engkau sudah mengerti, Engkau sudah mengerti. Tapi hari ini kami memohon kepada Engkau Tuhan. Kami berseru kepada Engkau. Jamah Tuhan dan sembuhkan. Beri kesempatan untuk umat-Mu benar-benar melihat kuasa-Mu yang besar terjadi oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan sesuai dengan iman. Biarlah itu benar-benar nyata dalam hidup setiap umat-Mu. Kalau ada umat-Mu yang sedang berbeban berat, Tuhan, hamba berdoa berikan hikmat, berikan ketenangan di saat menghadapi setiap masalah yang sedang terjadi. Biarlah umat-Mu dapat mengerti bahwa Engkau ada di samping mereka. Engkau tidak pernah jauh dari mereka Tuhan. Dan berikan hikmat supaya setiap umat-Mu bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan benar. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba mengucap syukur kepada Engkau. Kami menikmati Engkau. Tuhan, kami juga berdoa khusus bagi gereja lokal kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala kami. Berkati Tante Silas, berkati Om Frank dengan Tena. Berkati Tuhan. Berkati seisi rumahnya. Keluarga besar ini kami serahkan dalam tangan seluruh hamba-hamba Tuhan. Pastoral yang ada.
seluruh leaders yang ada, para ketua-ketua care, Tuhan Kau berkati Tuhan. Satukan hati kami, seluruh kami para pelayan Tuhan, satukan hati kami Tuhan, supaya kami di hari-hari yang masa-masa yang sulit ini, kami tetap kuat, kami tetap berpikir yang positif, ucapan kami tetap benar di hadapan-Mu. Seluruh sidang jemaat, Tuhan, Engkau menggembalakan mereka. Doa kami tidak akan kekurangan. Seluruh sidang jemaat, seluruh kami Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Cukup Tuhan, ada sesuatu yang baik Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih bisa melihat hal yang baik. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara. Percayalah, Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa wajah Tuhan yang penuh dengan kasih menyinari setiap kehidupan kita dan memberi damai sejahtera. Bahkan Tuhan berkata bahwa jika kita benar-benar taat, kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan katakan kita akan dibawa naik, bukan turun. Kita akan dijadikan kepala, kita akan jadi teladan, jadi contoh, jadi terang, bukan menjadi ekor. Pegang janji Tuhan, sampai kapanpun firman ini tidak akan pernah berubah. Kasih Tuhan tetap akan menyertai kita. Perjuangkan iman saudara. Dan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semua di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.